الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Limpahan salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, kebanggaan hati kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua digolongkan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Amin. Dengan penuh harapan agar kelak nanti di hari kiamat kita semua dapat dikumpulkan dalam barisan Nabi Muhammad SAW. Kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dan kita bisa masuk surga bersamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai, hadir bersama Ketua DKM Al-Istiqamah Ayahanda Kiai Haji Amir Ma'mun. Kita doakan Allah beri panjang umur, sehat afiat. Juga Lurah Cempaka Baru Bapak Heriadi, dan juga Ketua RW 010 Bapak Bambang Heriadi, dan juga penasihat Yayasan Masjid Al-Istiqamah Haji Sugiri Jamil, dan juga pembina Yayasan Masjid Al-Istiqamah Haji Nukhbatillah, dan juga para orang tua, para suku, para tokoh masyarakat, para asatidzah, para hadirin hadirat jemaah sekalian. Mudah-mudahan semua senantiasa Allah beri panjang umur, Allah beri kesehatan, keafiatan. Amin. Dan dengan perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala jadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Di tahun yang baru ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan untuk kita. 3 tahun sebelumnya mungkin penuh kesedihan, mudah-mudahan tahun ini Allah beri penuh kebahagiaan. Amin. 3 tahun-tahun yang lalu banyak kesulitan yang kita alami, mudah-mudahan di tahun baru ini Allah beri kemudahan dalam urusan kita. 3 tahun-tahun yang lalu banyak kesempitan, mudah-mudahan tahun ini Allah beri keluasan dalam rezeki kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan bersama di tempat, di antara tempat-tempat yang dicintai oleh Allah. Masjid adalah bagian daripada tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya di sini memperingati daripada tahun baru Islam tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk kita mengingat Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak tergolong daripada orang-orang yang lalai, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang lupa pada Allah, orang-orang yang sibuk dengan dunianya sampai lupa kepada Allah, lupa mengingat Allah, lupa menyebut nama Allah, lupa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah golongan orang-orang yang rugi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan diri kalian lalai, harta kalian lalai, anak kalian lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan dari Allah. Jangan jadikan diri kalian lalai, menjadikan diri kita lupa pada Allah, lupa mengingat Allah, lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lupa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga harta kita yang kita gunakan, banyak sekali mungkin bukan di jalan Allah, bukan dalam kebaikan meraih ridha Allah, bukan di dalam meraih cintanya Allah. Begitu juga anak-anak kita yang mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lupa dari Allah taala, bahkan mungkin jauh dari Allah,
meninggalkan ibadahnya, bahkan mungkin sampai dari anak-anak yang melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan keras dari Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa orang yang melakukan hal tersebut, maka tergolong orang yang merugi. Rugi hidupnya di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin, demi masa, demi waktu, demi kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dipukul rata oleh Allah, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Siapa mereka? Mereka yang diberi kesempatan, diberi waktu, namun tidak menjadikan waktunya untuk beribadah kepada Allah, untuk taat pada Allah, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada orang-orang yang merugi. Makanya sampai Allah menyatakan ada di antara pengecualian dari orang yang merugi, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka orang-orang yang beriman, yang waktu-waktunya digunakan untuk menguatkan imannya. Mereka berkumpul dalam perkumpulan majelis-majelis, mengaji, menuntut ilmu, duduk bersama orang soleh yang ingin dikuatkan imannya oleh Allah. Fa'amilus shalihat, dan mereka tertuntun untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut. Ada gula rabbi laula akhadtani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ini kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa kata Allah? Allah pesankan wa anfiqu, dan berinfaklah, bersedekahlah, beramallah. Nah, biasanya kita kalau tahun baru Islam Muharram seringkali membuka awal tahun kita sedekah, menghidupkan sedekah pada anak-anak yatim, memberikan sedekah kepada anak-anak yatim, mengeluarkan rezeki daripada bagian rezeki yang dia dapati dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berada di jalan Allah, untuk melakukan kebaikan. Tapi ada pesan yang indah di dalam ayat tersebut, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut. Infakkan harta yang Allah rezekikan kepada kalian. Apa pesan dari Allah? Sebelum datang yang namanya kematian. Artinya apa? Akan datang ajal, akan datang kematian, yang mana mereka manusia mungkin dalam kesibukannya, larutnya dalam urusan dunia, mereka terhapusnya, artinya tidak sampai mereka di dalam mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bahkan tidak mau mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan dari Allah, hati-hati sebelum datang yang namanya kematian. Karena apa? Jika datang yang namanya kematian, mereka semua akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, coba diakhirkan, mundurin sejenak saja, sebentar saja, ila ajal qarib, enggak usah yang jauh-jauh dimundurkannya, sejenak. Sampai dikasih ibadah fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Saya ingin bersedekah dan menjadi orang yang saleh. Artinya apa? Manusia yang larut dalam kesibukannya, manusia yang larut dalam dunianya, mereka sampai lupa akan datangnya ajal. Yang mereka jauh dari Allah, yang mereka bermaksiat pada Allah, yang mereka sibuk dengan dunianya, setiap hari hanya mengurusi dunianya. Nanti pada saat kematiannya datang, mereka akan termasuk orang-orang yang mengatakan, ya Allah, mundurkan sejenak. Sekarang nih waktunya mati, sekarang waktunya saya diambil, sekarang waktunya pulang. Mundurin sejenak saja, sebentar saja, biar dimundurkan, biar bisa beramal, biar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan warad fil akhbar, disebutkan dalam satu riwayat, malaikatul maut, malaikat kematian, malaikat Israel, setiap mau mencabut nyawa seorang hamba Allah, dia datang dulu, diperlihatkan dulu. Ketika itu pasti mereka akan sadar bahwa yang datang adalah malaikatul maut dan mengatakan, akhir nih. Dia ngomong sama malaikat Israel, akhirkan saya, jangan sekarang, jangan cabut sekarang, kasih saya waktu, fa'atubu astaghfir, saya supaya bisa taubat, supaya saya bisa minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat Israel, malaikatul maut? Malaikat maut mengatakan, Allah sudah panjangkan umurmu, Allah sudah beri kesempatan untukmu, tapi kau tidak bertobat, tapi kau tidak minta ampun kepada Allah. Kesempatan sudah diberikan, waktu sudah diberikan, tapi kamu tidak minta ampun kepada Allah, kamu tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka tidak ada yang bisa memundurkannya sejenak pun kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mengkadarkannya. Bahkan sampai para ulama mengatakan, andai ada seseorang yang kaya luar biasa, dia punya dunia dan seisinya, bukan hanya mungkin punya harta 5.000 triliun atau 10.000 triliun atau berapa, dunia dan seisinya, kekayaannya dia punya. Dalam kehidupannya ketika datang malaikatul maut, mereka orang-orang yang lalai dari Allah, yang disibukkan hanya dengan urusan dunianya, yang habis waktunya dalam bermaksiat pada Allah, yang tidak mau ibadah pada Allah. Andai mereka bisa membeli waktu sejenak untuk dimundurkan dari ajalnya, dia akan bayar walaupun dengan dunia dan seisinya. Tapi nggak bisa. Nggak bisa dibeli sejenak pun, sebentar pun, atau bahasanya 1 detik pun tidak bisa diakhirkan kalau sudah datang. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala, walan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan jiwa apabila sudah datang ajalnya, sudah waktunya kembali kepada Allah Subhanahu. Bahasanya kalau masa kontraknya sudah selesai dari dunia, pulang. Ada yang bisa perpanjang sebulan aja, sebentar aja. Makanya dari salah satu makna daripada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan keistimewaan bagi mereka orang-orang yang di saat ajalnya datang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza balagatil hulqum antum hina idzin tanzurun nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Apa kata Allah? Apabila datang ajal, nafas sudah ada di kerongkongan, di hulqumnya. Wa antum hina idzin tanzurun. Saat itu kalian melihat apa yang kalian tidak lihat. Makanya orang kalau mau meninggal dunia itu kadang-kadang pandangannya suka ke atas. Allah perlihatkan kepada dia, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak dilihat oleh kita yang biasa, yang sadar, yang mungkin masih ada umurnya nggak dikasih lihat. Tapi mereka yang sudah ajalnya dikasih lihat. Wa antum hina idzin tadurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Kami sangat dekat dengan kalian tapi kalian tidak pernah melihat kami. Itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Di saat itu, di saat ajalnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat tersebut apa yang bisa dilakukan? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allah yaqbalu taubata 'an ibadihi man lam yugharghir." Allah menerima taubat hambanya selagi nafas belum ada di kerongkongannya. Maka yang masih diberi waktu, yang masih diberi kesempatan, ayo kita kembali kepada Allah. Jalankan hidup kita berada di jalan Allah. Gunakan kesempatan yang Allah berikan, waktu dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sia-siakan umur kita. Ya, kalau kita hitung tahun baru, tiap tahun kita memperingati tahun baru. Hakikatnya umur kita terus